Watu ini aku namakan Watu Sinom. Dan kelak tempat ini aku namakan Desa Keniten. Gengs, kita kali ini berada di Watu Sinom, tepatnya di Desa Keniten, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kisah ini berlatar belakang dari peradaban Pasir Luhur, Banyumas. Watu Sinom adalah sebuah situs yang berbentuk batu besar yang berada di kawasan Desa Keniten, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Watu Sinom merupakan salah satu bagian paling penting dari cerita rakyat Kabupaten Banyumas, yaitu Babat Kamandaka, series Babat Pasir Luhur. Kisah ini bermula dari kerajaan Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi, Dewa Niskala. Dewa Niskala memiliki dua orang istri. Istri yang pertama yang bernama Nyai Ambedkasi dan memiliki dua orang putra. Putra yang pertama bernama Raden Banyak Cotro atau Raden Banyak Catra, yang bergelar Raden Kamandaka, yang menurunkan raja-raja di Pasir Luhur, Banyumas. Dan putra yang kedua yang bernama Raden Banyak Ngampar atau Raden Silihwardi, bergelar Arya Gagak Ngampar. Dan istri yang kedua bernama Dewi Kumuda Ningsi. Masa remaja Raden Banyak Cotro naksir kepada kecantikan ibunya, dan akhirnya ia disuruh pergi berkelana mencari gadis yang mirip dengan ibunya. Akhirnya sampailah ia di Gunung Tungkeban atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu. Di sanalah ia bertemu dengan pertapa Ajar Wirangrong. Raden Banyak Cotro menceritakan kisahnya selama dalam masa perjalanan perkelanaan dia. Ia ingin mencari seorang gadis yang mirip dengan ibunya. Lalu kemudian Ajar Wirangrong memberikan petuah yang baik, petunjuk-petunjuk bagi Raden Cotro. Dan lalu akhirnya Ajar Wirangrong memberikan julukan kepada Raden Banyak Cotro, yaitu Kamandaka. Ya, Kamandaka. Kamandaka adalah sebuah arti makna yang artinya adalah Kamandaka. Kama adalah nafsu dan Andaka adalah kerbau atau banteng. Sehingga bisa diartikan bahwa Kamandaka adalah makna dari nafsu yang menggebu-gebu. Ya, nafsu yang menggebu-gebu untuk mencari gadis cantik yang mirip dengan ibunya. Kemudian Ajar Wirangrong mengarahkan Kamandaka ke arah selatan Gunung Gede, yang kini dikenal dengan Gunung Slamet. Dulu, Gunung Slamet yang kita kenal saat ini memiliki 4 nama, yaitu Gunung Slamet, Gunung Gede, Gunung Agung, dan Gunung Gora. Dan bagian selatan Gunung Gede itu adalah Kerajaan Pasir Luhur. Di sana ada seorang putri cantik dari Adipati Kandadaha, yaitu Putri Ciptarasa. Kamandaka akhirnya mengabdi kepada Adipati Kandadaha di Pasir Luhur dan bertemu dengan Putri Ciptarasa di Sungai Logawa. Di saat itu, Pasir Luhur mengadakan lomba penangkapan ikan yang diadakan di Sungai Logawa. Semua masyarakat mengikuti lomba tersebut, termasuk Adipati dan juga Putri Ciptarasa. Kamandaka pun turut serta mengikuti lomba tersebut. Aksi dan penampilan Kamandaka menarik perhatian Putri Ciptarasa. Putri Ciptarasa pun juga menaksir akhirnya dengan Kamandaka. Suatu ketika, Putri Ciptarasa mengutus abdinya untuk mengundang Kamandaka ke Taman Kaputren.
mereka pun saling mengenal dan saling dekat. Dan akhirnya, Kamandaka sering dipanggil Putri Ciptarasa ke Kaputren. Hal inilah yang membuat iri hati setiap orang yang melihatnya. Di Babat Pasir Luhur diceritakan bahwa mereka memadu kasih. Dan kemudian diketahui oleh Adipati Kandadaha dan dikejarlah Kamandaka, namun berhasil melarikan diri. Adipati Kandadaha lalu memerintahkan Patih Reksanata dan Wiragusta, prajurit sandi, untuk mencari Kamandaka. Terjadilah pertempuran sengit yang tidak seimbang antara Kamandaka dan para prajurit Pasir Luhur, sehingga Kamandaka menjeburkan diri ke Kali Logawa. Ia kemudian menyelam ke muara sungai. Dan sementara itu, prajurit melempari batu tempat Kamandaka menjeburkan diri, hingga sungai itu pun juga menjadi dangkal, dan Kamandaka dinyatakan mati. Laporan kematian Kamandaka membuat hati Adipati gembira. Dan tempat Kamandaka menjeburkan diri itu dinamakan Kedung Petahuna. Ternyata Kamandaka tidak mati. Ia menelusuri lorong goa di tepi sungai hingga sampailah ia di Surup Lawang, yaitu pertemuan Sungai Logawa dan Sungai Serayu di Patik Raja. Lalu ia berjalan ke utara dan sampailah Kamandaka di sebuah dusun. Di dusun itu Kamandaka menjadi penyabung ayam. Dalam setiap sabung ayam, Kamandaka selalu menang. Ia ditemani oleh Ki Rekajaya dan jago Kamandaka diberi nama Mercu. Akhirnya, lambat laun, Adipati mendengar bahwa Kamandaka masih hidup dan membuat sang Adipati sangat murka dan marah. Ia memerintahkan kembali para prajurit untuk menangkap dan membunuh Kamandaka. Di saat bersamaan, Prabu Dewaniskala atau Prabu Siliwangi sangat cemas karena putranya belum juga pulang dan beliau juga akan turun tahta, dikarenakan ia menikahi Kaluaran, menikahi wanita di luar kerajaan. Wanita yang dia nikahi adalah dari kerajaan Majapahit. Maka ia disuruh turun tahta oleh kakaknya, yaitu Prabu Susuk Tunggal. Sebelum turun tahta, Prabu Dewaniskala atau Prabu Siliwangi mengutus Raden Banyak Ngampar, adik dari Kamandaka, untuk mencari kakaknya, yaitu Raden Banyak Cotro atau Raden Kamandaka di daerah Pasir Luhur. Tibalah Banyak Ngampar di Pasir Luhur dan memakai nama Silihwarni. Silihwarni ikut mengabdi di Adipati Kandadaha dan dapat perintah mengejar orang yang bernama Kamandaka. Karena perintah dan misi atasannya, Silihwarni pun dengan serius mencari orang yang bernama Kamandaka, sosok pria yang ia sangka seorang penjahat besar. Silihwarni pun menyamar menjadi penyabung ayam demi mendapatkan buruannya, yaitu Kamandaka. Akhirnya, Silihwarni dan Kamandaka bertemu. Namun, mereka sudah tidak saling mengenal dikarenakan sudah lama berpisah. Dan pada pertemuan sabung itu, mereka menyiapkan masing-masing ayamnya untuk diadu. Ayam Silihwarni diberi patrem atau kris kecil pada kaki ayamnya. Kemudian Silihwarni melempar ayamnya ke lambung Kamandaka. Keris tersebut mengenai lambung Kamandaka dan akhirnya ia terluka. Dan terjadilah perkelahian yang tidak terelakkan antara Silihwarni dan Kamandaka. Ketika lambung Kamandaka terluka, ia bersama Ki Raksajaya melarikan diri menyeberangi Sungai Logawa. Tempat perkelahian Silihwarni dan Kamandaka diberi nama Pejogolan atau Pejogol, yang artinya tempat dorong-mendorong. Di kemudian hari, mereka berkelahi tidak kenal waktu, karena mereka berdua pada dasarnya adalah para putra Pajajaran yang sakti mandraguna. Perkelahian mereka sampai berhari-hari
Siang dan malam tiada kenal waktu, sampai tiada waktu beristirahat, dan tempat itu diberi nama Kober. Siliwangi tidak membiarkan buruannya, yaitu Kamandaka, lolos begitu saja, sehingga pertempuran mereka hingga merembet ke daerah-daerah pelosok. Kamandaka dan Tirkajaya bersembunyi dan menerobos hutan, dan tempat itu dinamakan Berobosan atau Bobosan. Pencarian Kamandaka diteruskan hingga sampai dilepaskannya anjing pelacak untuk mencarinya. Namun, karena kesaktian Kamandaka, anjing itu malah menjadi jinak dan tidak menggonggong. Tirkajaya lalu menangkap anjing pelacak tersebut lalu mengurungnya. Pada saat itu, Kamandaka berpesan, kelak tempat itu diberi nama Kurung Anjing atau Karang Anjing. Sampailah Kamandaka di sebuah batu besar, dan Kamandaka meloncat naik ke atas batu besar tersebut. Tak lama kemudian, tibalah Siliwangi dan berhenti di dekat batu tersebut. Lalu, Kamandaka menantang Siliwangi. "Hai Siliwangi, prajurit pilihan Pasir Luhur, naiklah ke atas!" Dan pada puncak pertarungan atau perkelahian mereka, Siliwangi menghunus senjata kujangnya. Ya, senjata dari kerajaan Pajajaran, senjata pusaka dari Prabu Siliwangi. Kamandaka juga tidak tinggal diam, ia juga menghunus senjatanya yang juga berupa kujang kerajaan Pajajaran. Mereka pun melanjutkan pertarungan dengan sangat sengit, dengan masing-masing menggunakan senjata pusakanya, yaitu senjata andalan dari kerajaan Pajajaran. Tiba-tiba pertarungan berhenti. Kamandaka bertanya, "Dapat dari mana senjata kujang itu?" Siliwangi menjawab, "Ini adalah kujang kerajaan Pajajaran." "Siapa namamu, wahai anak muda?" tanya kembali Kamandaka. Siliwangi menjawab, "Aku adalah Siliwangi atau putra Pajajaran. Namaku Raden Banyak Ngampar." Terkejutlah Kamandaka mendengar jawaban Siliwangi. "Oh, tidak. Ternyata selama ini aku bertarung dengan adik kandungku sendiri," kata Kamandaka. "Apa maksudmu, Kamandaka?" tanya Siliwangi kepada Kamandaka. Lalu Kamandaka mengenalkan nama aslinya, yaitu Raden Banyak Cotro, putra Prabu Siliwangi Pajajaran. Terkejutlah dan menangis Siliwangi atau Raden Banyak Ngampar mendengar pengakuan Kamandaka itu. Ternyata orang yang ia kejar dan akan ia bunuh adalah kakak kandungnya sendiri. Dan akhirnya mereka berdua menyudahi pertarungan itu. Mereka berdua saling meminta maaf karena saling tidak tahu, dan masing-masing mereka menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di atas gundukan batu yang sangat besar, mereka duduk sambil bercerita kisah perjalanan mereka masing-masing hingga sampai ke Pasir Luhur. Sesekali mereka saling meminta maaf atas kejadian ini semuanya. Lalu Siliwangi mengajak Kamandaka pulang ke Pajajaran. Namun untuk menepati janjinya kepada Adipati Pasir Luhur, Siliwangi menyembelih anjing yang dikurung dalam hutan. Hati, usus dan darahnya lalu diserahkan kepada Adipati Pasir Luhur. Kemudian ia undur diri untuk meneruskan perjalanan. Kamandaka menyuruh Tirkajaya pulang ke rumah Nyi Kerti Larasi dan menyerahkan ayamnya, lalu berpamitan untuk menemui adiknya dan langsung pulang ke Pajajaran. Akhirnya Kamandaka berpesan, batu besar yang mereka duduki yang sebelumnya menjadi tempat bertarung mereka, bertarungnya sekaligus bertemunya saudara tua dan saudara muda atau nom dinamai Watu Sinom. Kamandaka juga berpesan, kelak wilayah ini akan dinamai dengan nama Desa Keniten, yang artinya Desa Niteni atau pengingat. Dan itulah kisah Watu Sinom di balik sosok seorang putra Pajajaran, yaitu Raden Banyak Cotro atau Raden Kamandaka. Untuk sampai ke tempat Watu Sinom bisa dilalui dari pertigaan Karangluas. Dari arah kota menemui pertigaan Karangluas menuju ke utara atau belok kanan sampai ke kawasan Kedung Banteng dan akhirnya sampai ke Desa Keniten.
dari arah ibu kota bisa melewati pertigaan Karangluas dan belok kiri sehingga sampai juga ke arah kawasan Kedung Banteng dan Desa Keniten.